Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. 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 Bergairah antusias semua hari ini saudara-saudari? Amin. Siap untuk menyembah Tuhan? Oke, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudariku? Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Yesus dalamku, luar biasa. Boom. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Semua bersuka cita hari ini. Amin. Mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama katakan sungai sukacitaku. Sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Dan cuman Yesus yang sanggup membuat kita terpesona. Yes. Amin. Kita mau sama-sama katakan sungguh kau mempesona. Dan segala perbuatan Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Yes. Oh
setiap kami Tuhan, dan segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai atas kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa.
bersuka cita Bapa, karena Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan hidup kami Bapa diperbaharui terus-menerus di dalam Engkau Tuhan. Engkau membawa kami dalam rancangan-Mu yang sempurna, dalam kehendak-Mu ya Tuhan, yang sungguh teramat sangat baik ya Tuhan. Engkau menjadikan hidup kami ini berarti Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan di dalam kerendahan hati Tuhan. Dan kami merindukan senantiasa Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Engkau memberikan kepada kami pengertian-Mu ya Bapa, sukacita-Mu, pengharapan yang daripada-Mu saja ya Tuhan, dan pengertian yang baru Tuhan tentang kebenaran-Mu. Mari Engkau memberikan kepada setiap kami petunjuk demi petunjuk ya Bapa, supaya kami mengalami hidup Tuhan yang dipenuhi oleh hadirat-Mu dan membawa dampak Tuhan bagi sekeliling kami ya Tuhan. Mari Engkau menguduskan hamba-Mu secara pribadi ya Bapa, supaya hanya kebenaran Tuhan saja yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengikat setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba merampas kebenaran firman Tuhan, yang mencoba mengalihkan fokus setiap kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau ada bersama kami di tempat ini, Engkau ada bersama kami di rumah-rumah Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali ya saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan di tahun yang baru, dengan penugasan dan mungkin penugasan yang baru, cara berpikir yang baru, cara bekerja yang baru, visi yang baru ya. Kita bersyukur sekali kita sudah melewati tahun 2021 ya saudara-saudaraku, yang kalau saya secara pribadi adalah tahun yang luar biasa saudaraku, karena katanya begini, firman Tuhan katakan begini, di mana kita bisa timbul sebagai emas ya, yaitu ketika kita mengalami yang namanya saudara-saudaraku tahun-tahun kesusahan, tahun-tahun yang berat, banyak tekanan. Disitulah iman kita diuji ya. Katanya Ayub ya, kalau engkau menguji aku, maka aku timbul sebagai emas ya saudara-saudaraku. COVID-19 dan segala tahun-tahun yang berat yang sudah kita lewati itu adalah pemurnian-pemurnian yang daripada Tuhan atas setiap kita, atas gereja Tuhan ya di tempat ini dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ya saudara-saudaraku. Apakah dengan kesusahan, apakah dengan penderitaan, apakah dengan zona-zona nyaman ya, di mana kita tidak terlalu dituntut banyak hal, kita menjadi orang yang tidak luar biasa. Atau sebaliknya kita menjadi orang yang terupgrade habis-habisan ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini kita mau lanjutkannya pembelajaran kita. Kalau 2 minggu sebelumnya, dua minggu di awal-awal bulan 2 minggu itu kita belajar disiplin ya saudaraku, yang sangat kita butuhkan sekali, disiplin secara rohani supaya kita bisa on fire terus di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kalau kita bisa katakan nilai-nilai kerajaan Allah yang mungkin akan dibagikan 3 minggu ke depan ya, mulai dari Matius 5, Matius 6, Matius 7 ya saudaraku. Kita buka sama-sama dulu firman-Nya di dalam Matius 5 ayat ya, kita baca Matius 5 ayat 1 dulu sampai kepada ayat yang ke-12 ya saudaraku. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, saudara-saudaraku, mungkin sudah dibagikanlah oleh pemimpin kita ya, sebelum-sebelumnya ya, kenapa sih Tuhan memulai Matius 5 ini dengan berbahagia? Ya, karena dunia ini punya kebahagiaan sendiri ya, cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan, dan Tuhan sendiri juga punya cara ya bagi kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang sejati tentu saja, di mana kita mengalami yang namanya ya kita bisa berbahagia di bumi ini dan kita bisa berbahagia di sorga, saudara-saudaraku. Nah, kalau kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan yang hanya sebatas di dunia ini, ya mungkin orang berbahagia karena dia punya kekayaan, mungkin ya saudaraku, dia punya kepandaian, dia punya keuangan yang bagus mungkin, atau dia punya pasangan hidup, dia punya anak-anak, dia punya apa saja ya saudaraku yang menurut dunia ini itulah kebahagiaan. Ya, makanya kita lihat orang rela ya saudara-saudaraku membayar apa saja ya untuk mendapatkan kebahagiaan di bumi ini. Nah, tetapi sebaliknya, kebahagiaan yang disebut oleh Tuhan Yesus ini berbalik sekali dengan kebahagiaan di dunia ini. Kalau mungkin kebahagiaan di dunia ini adalah kita tidak ada masalah, ya kita diterima oleh semua orang, mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Kemanapun kita pergi, kita selalu mempunyai banyak kawan, mungkin ya seperti itu. Tetapi itu juga wajib ya saudaraku, wajib ada di dalam ayat berapa tadi itu, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ya saudaraku, kita pun juga akan seperti itu kemanapun, di bumi manapun kita pergi, ya kan saudaraku. Kalau kita orang yang lembut hati, gampang dikasih tahu, gampang diajar, kita pun akan mengalami yang seperti orang dunia itu ya saudaraku. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada ya saudaraku, kita akan berkuasa di situ. Kita akan diterima di situ, dan kita akan mengubahkan banyak hal di situ ya. Itu tadi yang berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, saudaraku. Nah, Tuhan mengawali dengan berbahagialah orang yang miskin. Kalau orang dunia katakan berbahagialah orang yang kaya, ya punya segalanya, punya harta 7 turunan seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah ini, saudara-saudaraku, mungkin banyak pemahaman, banyak versi ya saudaraku. Kita bisa dapatkan di internet ya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Kalau dari saya secara pribadi saudaraku, miskin di hadapan Allah adalah selalu mau ya saudaraku, selalu tidak merasa cukup ya dengan kebenaran, selalu mau terus ya saudaraku diajar, diberitahu ya, disampaikannya sesuatu yang baru saudaraku. Menghargai sekali yang namanya kebenaran ya saudaraku. Sekalipun ya saudaraku kebenaran itu sesuatu yang biasa saja menurut orang ya saudaraku, itu biasa saja. Mungkin tadi malam saya katakan bahwa saya rema sekali dengan kasih menutupi banyak pelanggaran ya saudaraku. Dari mana saya mendapatkan rema firman kasih menutupi banyak pelanggaran? Dari ketika saya terjun ke tengah-tengah ke bimbel saya saudaraku, di mana banyak orang yang dibawa ke sana dan mereka susah diajar ya saudaraku, mereka susah sekali untuk kita orang tuanya bawa mereka dalam waktu sekejap dan menginginkan mereka berubah dalam sekejap ya saudaraku. Sementara anak ini ya segi mungkin kemampuannya kurang, segi juga ketaatannya kurang ya saudaraku. Terus bagaimana menghadapinya? Kalau saya menghadapi dia dengan marah, ya saudaraku, saya menghadapi dia dengan marah, saya berdosa.
dia juga mungkin punya syak terhadap saya. Akibatnya apa? Dia tidak akan pernah maju di dalam hidupnya, ya kan? Dan ketika saya menghadapi permasalahan itu, satu saja yang saya dapatkan, bahwa saya harus mengasihi dia. Ya, saya harus, karena itulah kenapa dia dibawa ke sini. Karena itulah kenapa saya jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya. Orang-orang akan datang, orang yang susah diajar, orang yang bebal mungkin, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang mungkin mengalami hidup yang hina, ya, memutuskan untuk memilih hidup yang hina. Siapakah yang mau menerima mereka? Siapakah orang yang mau ada ada mengajar mereka, mendampingi mereka? Tidak akan bisa tanpa kasih. Kasih yang luas, kasih yang tidak menuntut apapun juga selain mengasihi, ya, merindukan dia mengalami sesuatu yang maju, ya saudaraku. Itu yang membuat pemahaman itu menjadikan saya tidak bisa lagi marah, tetapi bersemangat. Ya saudaraku, betapapun kesulitan yang diberikan kepada saya, ya, yang berhubungan dengan manusia, saya tidak lagi ada di dalam, sedikit pun di dalam hati saya untuk kecewa, untuk marah, untuk menyerah, saudara-saudaraku. Tetapi inilah Tuhan, cara Tuhan membawa saya kepada apa yang Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Ya saudaraku, kita nggak bisa begitu saja menjadi orang yang lebih daripada pemenang tanpa kita diperhadapkan kepada kenyataan. Ya saudaraku, nah, karena itu peka sekali dengan apa yang Tuhan mau ajar. Dengar dengan jelas dan cepat-cepat untuk melakukannya. Ya saudaraku, tidak biasa, itu firman biasa saja. Itu sudah terlalu sering dibagikan. Seperti itu ya saudaraku. Kita menjadi orang yang bersyukur sekali ya saudaraku, bahwa mungkin misalnya begini, kalau saya orang yang susah saudaraku, membeli baju saja susah. Dulu ya saya mengalami waktu jadi dosen, ya, baju itu mahal. Harganya kalau jas itu 200.000. Gaji saya 195.000. Kayak gitu. Bagaimana mau beli jas, saudara? Teman saya mulai berhijab, ya, maka mereka memberikan saya baju-baju jasnya ya saudaraku, karena mereka tidak bisa lagi kan. Saya begitu bersyukur saudaraku, ya, karena saya tidak harus membeli, saya bisa berpakaian yang bagus. Saya bukan menjadi orang yang apaan saya dikasih yang bekas. Memang saya apaan sampai saya harus menerima yang bekas? Enggak seperti itu ya saudaraku. Saya begitu berterima kasih sekali ya saudaraku. Ya, teman saya saking tidak mau mempermalukan saya saudaraku, mereka letakkan di meja saya tanpa saya tahu siapa mereka. Ya, hanya ada surat gitu ya. Bu Tere, ini dipakai ya. Seperti itu ya. Saya pakai saudaraku. Ya, sama. Kita berusaha juga untuk selalu ya saudaraku bersedia ya mendengar ya tuntunan, pengajaran, sekalipun mungkin dari hal yang biasa dari orang mungkin juga yang tidak pernah kita pikirkan, seperti ya saudaraku. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, mungkin ini sudah tidak usah dibagikan lagi. Mahasiswa ya, secara mungkin ujian secara online, pasti orang nyontek. Kamu punya kesempatan juga untuk menyontek karena online, tidak ada yang lihat kan. Nah, sekarang keputusanmu apa? Kamu nyontek kah atau kamu tetap dalam kejujuran, walaupun mungkin nanti kamu tidak sebagus? Itu penderitaan loh, itu duka cita loh. Ya saudaraku, orang memutuskan untuk akhirnya menyimpang. Ya, supaya dia mungkin dapat jabatan yang bagus, supaya mungkin dia diterima orang. Kita memutuskan untuk tetap di jalan lurus, ya saudaraku, dan kita mungkin diabaikan, ya tidak diberi kesempatan, misalnya dalam dunia pekerjaan, itu berduka cita. Tapi apakah kita memutuskan untuk tetap menerima keadaan itu ya saudaraku? Kata Tuhan kita berbahagia, ya saudaraku. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang tadi ya, kita selalu mau cari yang mana sih yang paling benar, yang mana sih yang Tuhan paling mau, ya, bukan kebenaran berdasarkan pikiran kita, ya, karena Roh Kudus itu dinamos, dia terus ya saudaraku mengalami yang namanya perubahan ya saudara. Kita harus siap saudaraku ya. Misalnya begini,
Elisa ini menjadi nabi di Israel ya, di kerajaan Israel. Waktu itu kerajaan Israel udah terpecah dua, ada Israel, ada Yehuda. Nabi-nabi ini Elisa ditempatkan di Israel. Karena di Israel ini ya begitulah. Lebih banyak rajanya yang tidak takut akan Tuhan daripada takut akan Tuhan. Sebaliknya di Yehuda ya, lebih banyak rajanya yang lemah lembut, takut akan Tuhan ya. Nah, suatu hari saya lupa raja siapa ya, Elia jatuh sakit. Ya. Datanglah raja ini ya, menjenguk dan menangislah dia ya. Kemudian kata Elisa, ambil panah, lepaskan anak panah itu, panahkan dia dia panahkan, ambil lagi, dia ambil, pukulkan panah itu, ya, dia pukul katanya, tapi sampai 3 kali dia berhenti. Lalu kata Elisa ya, andaikan kamu pukul sampai 7 kali, maka kamu akan mengalami kemenangan sampai musuh-musuhmu ditaklukkan. Tapi karena kau pukul hanya 3 kali, maka ya kau akan hanya sampai mengalami kemenangan 3 kali saja. Ya saudaraku, dia melakukan apa yang diperintahkan ya, tapi dia nggak peka. Ya, dia cukup memukul 3 kali saja. Ya seperti itu. Nah, sama seperti itu juga saudaraku, kita juga peka, tepat ya. Tidak separuh-separuh kita lakukan, separuh lagi tidak, misalnya kayak gitu ya. Kalau kita mau mengalami yang namanya terobosan luar biasa di dalam hidup kita. Kemudian ya saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang murah hatinya ya, karena mereka akan beroleh kemurahan ya saudaraku. Mungkin orang dunia punya cara ya, bagaimana caranya supaya kita bisa kaya ya saudara-saudaraku, supaya kita bisa kehidupan yang baik ya. Mungkin kita mengelola uang kita sedemikian rupa ya, dan mungkin akhirnya kita memberi ya sesedikit mungkin ya saudaraku. Tapi di dalam firman ini sebaliknya ya, kalau kita murah hati ya saudaraku, maka kita akan beroleh juga kemurahan ya saudaraku. Ada firman mengatakan ya, ada orang katanya ya menyebar harta tapi dia berkelimpahan. Tapi ada orang yang mengirit luar biasa, dia berkekurangan ya saudara-saudaraku. Nah, firman Tuhan katakan ya, kita diajar ya saudaraku bagaimana kita bermurah hati. Tetapi sekarang yang menjadi permasalahan begini ya saudara, kalau saya dan saudaraku tahu bahwa kita ini dipanggil Tuhan untuk orang yang bermurah hati ya, kita juga tahu ya bahwa kita harus punya pendapatan yang bagus tentu saja ya. Kita harus kreatif dalam bekerja. Kita tidak bisa membuang setiap kesempatan yang ada, karena kita tahu kita tidak bisa bekerja hanya cukup untuk diri kita. Saya sudah cukup untuk saya makan, sudah cukup untuk saya bayar kos, sudah cukup untuk saya bayar perpuluhan, ya kan? Ya sudah, ada kesempatan nih untuk kita bekerja lagi mungkin di sore hari, atau kita mengembangkan diri. Kita lebih baik saya beristirahat saja. Ya, saya ini padahal kita tahu saudaraku bahwa Tuhan panggil kita untuk memperhatikan orang miskin, memperhatikan saudara kita yang berkekurangan. Kalau pendapatan kita hanya cukup ya saudaraku untuk kita saja, bagaimana kita mau berbagi kepada yang lain? Ya, kalaupun kita berbagi akhirnya apa? Kurang buat kita, kurang juga buat dia. Ya, jadi kalau apa yang kita belajar gini, saya anak Tuhan, saya dipanggil untuk saya murah hati, maka saya juga adalah orang yang harus bekerja keras, harus kreatif, harus bisa melihat peluang, harus tidak membiarkan kata di pengkhotbah ya, jangan katanya biarkan kita mengistirahatkan tangan kita ya sebelum petang, seperti itu ya, ada ya di dalam itu ya, supaya apa ya saudaraku, kita bisa ya memberi makan, katanya di situ ya, memberi makan 7 atau 8 orang ya, seperti itu ya saudaraku. Kemudian firman Tuhan lagi katakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ini tidak usah lagi dijelaskan ya saudaraku, kita juga paham apa itu membawa damai. Terus berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, dan berbahagialah orang yang dicela, difitnah ya saudara-saudaraku. Nah,
Ini yang disampaikan oleh Tuhan bagi setiap kita ya saudara-saudaraku, bahwa kebahagiaan kita adalah ketika kita masuk penuh ya kepada apa yang Tuhan mau. Ya, ketika kita merasa begini, aku bersyukur banget ya. Misalnya ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara bekerja berat saat ini, mengangkat-ngangkat dan sebagainya. Ya, tidak ada satu orang pun mungkin yang mengucapkan terima kasih kepada saudara. Kalau saudara melakukan kesalahan yang kecil, saudara akan menghadapi wajah yang masam, mungkin seperti itu ya. Wajah yang kurang enak untuk dipandang. Apakah saudara meletakkan rasa bersyukur saudara bisa bekerja di sini berdasarkan penilaian orang, berdasarkan wajah orang yang berterima kasih, atau saudara mengucap syukur kepada Tuhan bahwa waktu saudara yang kalau saudara tidak ada di sini, mungkin saudara nggak tahu ngapain, begitu berharganya dipakai untuk menghormati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ya saudaraku, tidak peduli orang bisa memberi kita upah atau tidak masalah. Tetapi bagi kita adalah kita dipakai Tuhan. Ya, waktu kita, ya saudaraku, passion kita, ya semua yang sudah Tuhan titip sama kita dikembalikan untuk melayani Allah kita. Ya, itu adalah hal yang sangat membahagiakan dan kita tidak perlu ya saudaraku, dia enak-enak saja misalnya ya, tidak ada kerjanya, gampang memerintah, itu urusan dia, ya bukan urusan kita. Urusan kita adalah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, dengan apa yang saya miliki yang sudah Tuhan beri, saya kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, ya saudara-saudaraku. Dan itu akhirnya apa? Memberi kita yang namanya sukacita yang sejati ya saudaraku. Ya, kita tidak terganggu dengan respon orang, ya. Dan kita benar-benar menutup mata kita dengan iblis ya saudaraku, yang mencoba ya saudara untuk membuat kita terganggu. Kalau kita terganggu, kita susah berdoa, kita susah mengasihi, kita susah mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan sama kita, ya. Kita juga saudaraku berterima kasih sekali ya di hadapan Tuhan kalau kita bisa memberi yang terbaik. Ingat saudaraku, Habel dan Kain. Kain datang memberi persembahan kepada Tuhan. Habel datang memberi juga persembahan. Habel datang memberi persembahan dari yang lemak-lemak, dari yang terbaik yang bisa dia berikan. Tuhan berkenan akan persembahannya Habel. Kalau keberadaan saya dan saudara-saudaraku hanya ya supaya saya nggak ditegur ya, atau saya melakukannya, kalau orang tidak memberi respon yang baik kepada saya, maka saya ya menjadi orang yang marah, menjadi orang yang tidak akan memberi lagi. Minggu depan saya tidak akan lagi memberi yang terbaik. Kita masih di persembahan Kain. Ya saudaraku, mau kita beri yang lemak-lemak, seluruh tenaga kita yang kita mampu, ya, yang Tuhan sudah titip kepada kita. Kita percaya ya bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Saudara, kita tidak bergerak ya saudaraku dengan kekuatan kita sendiri. Pasti kita nggak bisa saudara. Tapi mau nggak kita percaya bahwa kita sekarang bergerak dengan kekuatannya Tuhan, ya? Maka Tuhan akan membuat kita, ya saudara rasakan sendiri. Saya bergerak dari pagi sampai malam. Ketika saya ada bergerak dengan Tuhan, saya tidak pernah merasakan yang namanya capek. Saya merasakan namanya saya sukacita, makan enak, tidur nyenyak. Saudaraku diberkati luar biasa. Ya, tanpa berkeluh kesah. Ya, mari apa yang bisa kita beri? Kalau Tuhan minta 5, beri 5. Jangan Tuhan minta 5, karena yang ngomong 5 itu mungkin orang yang kita anggap untuk kepentingan dia, ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Apa yang bisa kita beri yang terbaik? Kita beri yang terbaik buat Tuhan, bukan kata firman Tuhan katakan itu ya. Beri buat Tuhan, bekerjalah ya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Aminnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Belajar kita, kalau saya katakan begini, keluar dari dimensi kanvas ya saudaraku, batas kita unlimited. Kita berani percaya penuh kepada Tuhan, berani beriman habis-habisan, tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan kita akan mengalami yang namanya rahasia kerajaan Allah itu kita dapatkan. Ya saudara-saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, garam dan terang dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, juga ini adalah kebenaran ya saudaraku, yang mungkin juga kita sendiri pun sudah belajar ya saudaraku, bagaimana terang kita ini tidak samar-samar, bagaimana garam kita ini ya tidak benar-benar asin ya saudaraku, ya dengan apa ya kita ya kalau saya katakan kebaikan kita ya tidak bisa sama dengan kebaikan dunia ini ya. Tuhan sudah ajarkan kalau orang dunia bilang kasihilah orang yang berbuat baik kepadamu, tapi Tuhan sebaliknya lebih tinggi dari itu. Kasihilah musuhmu, musuh juga dikasihi. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan baik lagi apa ya saudaraku yang dimaksud di sini ya saudara? Apakah perbuatan baik hanya berbicara perkara rohani saja? Ya saudaraku, saya ada di tempat saya bekerja misalnya saudaraku, orang tahu saya mempunyai moral yang bagus. Ya, saya mempunyai etika yang bagus, moral yang bagus, pengendalian diri yang bagus, saya jujur misalnya ya saudaraku, saya tidak berbuat curang ya, tetapi juga orang melihat satu lagi yang lain, kinerja saya nggak bagus misalnya saudaraku, kinerja saya buruk. Apakah cukup secara rohani saja saya kelihatan baik sementara kinerja bekerja saya tidak bagus? Bagi saya sekarang ya saudaraku, kalau saya meneruskan itu saya berdosa. Karena firman Tuhan katakan jikalau ada orang tahu bahwa itu baik dan dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, seperti itu saudaraku. Mungkin pada saat kami membuat laporan pertanggungjawaban, laporan saya bagus sekali. Bagus saudaraku. Paling tinggi itu 16. Saya 15,857. 0, berapa lagi sempurna. Tetapi saya tahu kenapa saya bagus. Penelitian saya ditolongin. Penulisan buku saya juga ditolongin. Saya tidak bekerja, itu buku orang, penelitian orang, nama saya dimasukkan. Ya saudaraku, pengabdian masyarakat juga orang yang bekerja, nama saya dimasukkan. Ya, jadi saya sempurna, hampir sempurna. Tetapi ya, walaupun orang menerima itu, orang senang ya menolong saya tahu bahwa di hadapan Tuhan kinerja saya buruk. Tuhan tidak pernah menetapkan saya seperti ini. Sampai kapan ya saudaraku, saya harus berubah. Saya harus kembali memanajemen. Puji Tuhan, dikasih firman disiplin. Ya, termasuk apa yang tidak harus lagi saya kerjakan dan apa yang benar-benar harus saya fokuskan. Supaya seorang melihat perbuatan baik saya juga di kantor dalam hal kinerja. Selain daripada sikap perbuatan secara anak Tuhan yang selama ini sudah saya tunjukkan di kampus. Saya harus berubah. Ya, saudara-saudaraku, ya, apakah yang Tuhan remakan? Setiap kita berbeda. Ya, kerinduan kita tadi selalu dibagikannya 5 ayat 48, sempurna. Seperti Bapamu sempurna. Jangan kita terima sona-sona nyaman dan menganggap begini, oh mereka berhak dong tolong saya ini kan anak Tuhan, saya memang harus ditolong dong, saya memang harus, itulah memang harta bangsa-bangsa kan datang ke saya. Aduh, itu kesombongan luar biasa. Dan itu tidak mau mengupgrade diri, melanggar apa yang sudah Tuhan tadi bilang, berbahagia. Ya saudaraku, harus ada suatu pemahaman, pengertian, ya, kemauan. Dari pemahaman, pengertian, kemauan itu yang memberi kekuatan bagi kita untuk berubah. Ya saudara-saudaraku, itulah yang membuat orang bisa melihat terang kita lebih terang daripada yang lain. Ya, selain karena kalau mau lihat perbuatan baik di tempat saya, teman saya baik, secara moral mereka juga bermoral, sangat ya
tetapi dalam kualitas pekerjaan mereka benar-benar the best. Ya kan, sementara saya bilang Tuhan ada di dalam saya anak Tuhan, saya dahsyat luar biasa, ya. Tapi perbuatan baik saya dalam bidang pekerjaan gimana? Nah, saudara-saudaraku, saudara-saudara mendapatkan rema yang apa tentang menjadi garam, menjadi terang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, katanya ya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, orang tidak bisa lagi berbantah-bantah bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau juga saudara-saudaraku, kita tetap ada di komunitas kita saja, ya, ada di lingkungan kita saja, bagaimana orang bisa melihat terang, ya? Bagaimana orang bisa melihat garam? Kita harus mengizinkan diri kita dibawa Tuhan keluar, ya, ke tempat bekerja, ya saudaraku, ke tempat berusaha, kemana saja yang Tuhan pasti mau, ya saudaraku, kecuali kalau kita dipanggil Tuhan full timer, ya. Kita ya, jangan kita pikir, aduh, gajinya terlalu kecil di situ, saya belum mau tetap di sini dulu karena gajinya terlalu kecil, kayak gitu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini lagi yang menurut saya ya perlu kita perbaiki. Kalau kita belum ahli, jangan kita menuntut gaji yang besar dong, ya. Dari mana kita menjadi ahli? Setia kepada perkara kecil, kita dipercayakan perkara yang besar, kan begitu? Ya saudaraku, dengan terus-menerus kita ada di suatu pekerjaan, lama-lama kita menjadi ahli di situ. Orang pun akan melihat dan kita tidak lagi dibayar dengan murah. Tapi kalau kita belum melakukan apa-apa, terus kita sudah minta gaji yang besar, kita sudah enggak, gajinya kurang, yang itu kurang juga. Sampai kapan kita mau terjun ke tengah orang? Karena kita selalu beranggap bahwa saya layak digaji yang besar, saya layak. Iya, saudara layak kalau saudara sudah menunjukkan kualitas. Tapi kalau saudara belum menunjukkan apa-apa, saudara sudah minta, ya saudara sampai kapanpun tidak akan pernah seperti itu. Mari kita ubah cara berpikir kita. Kita terjun untuk dibentuk sama Tuhan. Kita dibentuk di lingkungan tempat kita bekerja. Kita dibentuk di kampus, ya. Kita dipanggil untuk ketemu dengan orang, ya, yang benar-benar butuh Tuhan. Bukan kita ngumpul saja, ya. Terang ketemu terang, garam ketemu garam, makin asin kita, ya. Orang di sana makin berjalan menuju kegelapan, dan mereka kira gelap itu terang. Karena mereka tidak melihat terang yang sebenarnya. Mereka kira mereka benar-benar ini terang benar, padahal itu gelap. Karena kita tidak ada di sana. Izinkan diri kita. Tuhan, bawa saya, jangan biarkan otak saya ini berpikir, ya saudara, bukan seperti yang Tuhan mau. Izinkan saya paham benar-benar, ya, supaya benar kita sampai, ya saudaraku, ya, kepada apa yang panggilan kita, destiny kita kan. Destiny kita adalah orang mengalami Tuhan, orang dari gelap menuju kepada terang, ya saudaraku, itu panggilan kita, ya saudara-saudaraku. Dan kemudian Yesus dan hukum Taurat kita lihat sama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang dipermankan nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, katakanlah, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada setiap orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripadamu perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, kita lihat sama-sama ya bahwa kalau mau dibilang begini, orang Farisi ya melakukan Taurat ini tepat seperti yang dikasih tahu. Ya saudaraku, jangan begini. Kenapa mereka sekarang begini deh? Orang-orang Yahudi, orang yang unggul. Amin ya saudara-saudaraku. Kenapa mereka unggul? Mereka adalah orang yang begitu teliti membaca Taurat. Ya, apa yang dilarang dimakan mereka tidak makan. Ya, apa yang disuruh lakukan mereka perbuat. Mereka melakukan. Mereka berdisiplin. Ya, sampai sekarang mereka menjadi berkat. Ya, karena mereka menaati. Tetapi Tuhan katakan bahwa tidak sampai di situ. Ada yang lebih dalam dari saja hanya sekedar melakukan. Ya, saudara-saudaraku, mungkin kalau bisa dirampungkan begini, kata Tuhan begini, yang paling utama adalah belas kasihan. Kita bisa berdoa, bisa berpuasa, bisa membayar perpuluhan dengan tidak bercela, bisa ya saudaraku, tidak berdosa sama sekali, misalnya kayak gitu ya saudaraku. Tapi adakah ya saudaraku, kita memiliki kasih yang sejati ya saudaraku kepada sesama kita. Ya, kita benar-benar orang berbuat tidak baik sama kita, kita mampu tetap mengasihi dia.
Kita mampu tetap sabar mendampingi dia. Kita mampu dengan tulus mendoakan dia. Ya, kita dimanfaatkan orang pun saudaraku, kita karena kasih saudaraku, ya. Kita mengizinkan, ya tidak apa-apa. Ya, kata Rasul Paulus begini, aku menjadi segala-galanya. Orang lemah, aku menjadi lemah. Menjadi orang begini, aku menjadi begini. Supaya minimal satu orang diselamatkan. Ya, saya pun saudaraku sangat rema sekali ya dengan kasih yang sempurna ini. Ya, kita kasih yang sempurna telah ku terima darimu, ya saudaraku. Selama ini saya cepat sekali syak dengan orang, cepat nggak suka mungkin ya saudaraku. Kalau saya nggak bersepakat, mungkin tidak saya tampilkan, saya simpan di dalam hati saya. Sampai saya mengalami begini, saya kondisi apapun Tuhan tetap sayang saya. Saya dalam keadaan paling terpuruk pun Tuhan tetap pegang saya. Tuhan tetap di sebelah saya. Sampai saya kuat, sampai saya bangkit, sampai saya paham. Tuhan juga menginginkan, ya saudaraku, saya juga begitu. Bagaimanapun orang, saya tidak lagi orang yang menghakimi, menyimpan saja jangankan menghakimi, menaruh saja sedikit di dalam hati ini. Saya mau belajar untuk tidak lagi Tuhan. Mungkin dia tidak tahu membayar upah saya, mungkin dia tidak tahu memuji saya, mungkin dia tidak bisa berterima kasih kepada saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya memposisikan diri saya sebagai Tuhan yang ada di dalam saya, begitu mengasihi dia. Dan begitu ingin dia maju, saudaraku. Ya, hyper grace, ada kasih ya yang ada ya begini. Hyper grace itu orang berdosa pun kita terima. Biar aja dia berdosa, kita tidak apa-apa, bahkan kita panggil dia melayani. Oh, itu salah banget. Ya, kedatangan Tuhan di bumi apa? Ya, orang sakit jadi sembuh, orang jahat jadi baik, orang lemah jadi kuat, orang miskin jadi kaya. Amin ya saudara-saudaraku. Nah, itulah pemanggilan. Ketika Tuhan ada di dalam kita, Tuhan juga mau mengajar dia, saudaraku, bagi kita untuk hendaklah kamu sempurna dalam hal mengasihi, sama seperti Bapamu sempurna. Ya, maukah kita belajar ya saudaraku, untuk kita mulai di tahun 2022 ini ya saudaraku. Tuhan bilang, apakah isi seluruh daripada kitab Taurat itu? Apakah sebenarnya isinya? Ya, isinya adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maukah kita menerima orang, ya saudaraku, yang tidak bisa, yang susah diajar, kita tetap ada bersama dengan dia. Mau dia berubah, mau dia tidak berubah, bukan urusan kita, urusan Tuhan. Ya, bagian kita tetap lakukan. Ya, kita mendampingi dia. Karena ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah kita ini katanya? Mau menghakimi hamba orang lain, dia punya Tuhan. Ya, saudaraku, kita ini hamba. Ya, dan yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inti daripada segala sesuatunya adalah ya, Tuhan bawa kita kepada suatu kerendahan hati habis-habisan. Ya, di dalam Filipi 2, saudara, ya, Yesus katanya taat sampai mati di kayu salib. Itulah kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada dia. Ya saudaraku, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk berkuasa. Di mana kita berada, keadaan itu berubah. Keluarga kita berubah, kampus kita berubah, lingkungan di mana kita tinggal berubah. Ya, gereja kita berubah. Ya, itu hanya terjadi ketika apa? Ada suatu kerendahan hati habis-habisan. Rela diperlakukan ya saudaraku. Ya, seperti ya Tuhan mau ya ujung-ujungnya apa? Kita menjadi hamba. Ya, kita menjadi hamba. Mungkin saya terbatas sekali untuk menyampaikannya. Setiap orang saya percaya Tuhan mengurapi setiap saudaraku yang ada di tempat ini maupun di ruang-ruang, di rumah-rumah.
dengan suatu pemahaman yang lebih jelas lagi, ya, lebih daripada apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Oke, kita mau bersyukur sama Tuhan ya untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Ya, inti daripada segala sesuatunya saudara-saudaraku, mari kita mengasihi, ya, sempurna di dalam mengasihi, sama seperti Bapa kita sempurna. Amin. Kita sembah Tuhan kita. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Rabbashkara, Papa ya Rabbashikia, Rabbase. Oh ya Rabbashikia, Rabbase. Haleluya. Oh haleluya. Oh luar biasa ya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengertian yang daripada-Mu Bapa. Oh Sang ya Allah. Kita katakan kepada Tuhan kita, betapa aku mencintai-Mu. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kita sembah Tuhan, kita katakan lagi betapa aku mencintai-Mu, dan biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam
buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima ya Bapa. Dan biarlah kami terus dimampukan, dan Kau yang terus memimpin setiap kami Tuhan, untuk boleh menerapkan apa yang boleh jadi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk mengasihi Tuhan bukan hanya melalui perkataan setiap kami, tapi benar melalui setiap segmen kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan kami. Mampukan kami gereja-Mu ya Tuhan, sebagai pelaksana kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, untuk benar-benar memancarkan terang-Mu di tengah-tengah dunia kegelapan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman yang boleh kami terima. Dan jika sebentar Tuhan, kami jemaat-Mu akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur, persembahan perpuluhan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya benar apa yang boleh kami berikan ya Tuhan, apa yang boleh kami serahkan ya Tuhan, Engkau Allah yang disenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau sama-sama angkat pujian. Janganlah ada seorang pun juga menganggap engkau rendah karena engkau muda. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah, dengan menjaga sesuai firman-Nya. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah, dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebentar kita akan menyaksikan informasi pelayanan. Tapi sebelum itu kami Gereja Tuhan di tempat ini mengucapkan sungguh sangat bersuka cita sekali jika ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali boleh beribadah bersama-sama dengan kami Gereja Tuhan di tempat ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudariku memerlukan untuk dilayani, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Baik, saya persilahkan untuk tim multimedia untuk boleh menampilkan informasi pelayanan selama 1 minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru.
Berikut kita akan menyaksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Komsel Mahasiswa. Komsel Mahasiswa dari Komsel Mahasiswa 1 sampai Komsel Mahasiswa 7 akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA secara online dan offline. Komsel Profesi. Komsel Profesi akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel Keluarga. Komsel Keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel Pelajar. Komsel Pelajar akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 13.00 WITA secara offline. Komsel Anak. Komsel Anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 16.00 WITA di Rumah Aquina Sitepu. Ibadah Sekolah Minggu. Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 10.00 WITA secara online melalui video. Gereja Kristen Kemadaud mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yohan Graceli Rudian pada 19 Januari, semakin menggenapi rencana Tuhan. Informasi tambahan. Ibadah raya pada Minggu 23 Januari akan dilaksanakan secara offline di Aula Agape. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mengikuti secara online, dapat mengikuti melalui Zoom dengan link yang telah dibagikan di grup GKKD. Bagi saudara-saudari yang offline, dimohon tetap mematuhi protokol kesehatan dan jika sedang kurang enak badan, diharapkan mengikuti ibadah secara online. Pada hari Senin, 17 Januari 2022, akan diadakan perayaan Natal Bamak Banjarbaru yang bertema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan pukul 18.00 WITA yang bertempat di GKI Banjarbaru. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Sekian informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Yes, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk mau terus dipimpin oleh-Mu, terus berjalan di dalam setiap jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami takut, tidak ada alasan untuk kami khawatir ya Tuhan. Sebab Allah yang besar, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang mengiringi setiap kami, Allah yang memegang tangan kami. Bapa
Bapa, kami menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu sekali ya Tuhan bahwa kami terus bertumbuh Tuhan, berakar kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup dalam penuh kerendah hatian ya Tuhan, takut akan Tuhan sungguh-sungguh, hormat dan mengasihi-Mu dengan tidak menyimpang sedikit pun daripada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa yang kudus Tuhan, pakailah setiap kami, pakailah umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kalau Tuhan tidak membiarkan kami menjadi orang yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Tuhan mengurapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon Bapa, biarlah gereja Tuhan ini Tuhan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah orang-orang yang membutuhkan pengertian dan pengenalan akan Tuhan menerimanya Tuhan dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap pelayanan yang ada di dalam kejemaatan ini ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga digairahkan Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan ditambah-tambahkan bilangannya Bapa. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kaum-kaum profesi Tuhan digairahkan ya Tuhan, dibangkitkanlah Tuhan orang-orang Tuhan yang menjadi terang dan garam Bapa di tempat mereka bekerja Tuhan. Biarlah kampus-kampus Tuhan yang ada di wilayah Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin Tuhan adalah kampus-kampus Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tidak berhenti generasi yang takut akan Tuhan di sana. Ada pengerja-pengerja baru yang dibangkitkan Tuhan. Ada orang-orang yang memberi dirinya, mau diutus oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa buat sekolah-sekolah ya Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan di mana anak Tuhan berada, di mana kami berada ya Tuhan. Demi nama Yesus, bangkitkanlah sekolah-sekolah di mana generasi-generasi mudanya Tuhan adalah generasi-generasi yang santun, generasi-generasi yang taat Tuhan, generasi yang mempunyai visi, generasi yang maju cara berpikirnya Tuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan, siswa-siswa sekolah yang selalu kami didik dalam kebenaran Tuhan, untuk benar-benar menjadi garam, menjadi terang Tuhan, menjadi duta-dutanya Allah Tuhan di sekolah-sekolah ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, pakai Tuhan, pakai Bapa setiap kami yang dipanggil Tuhan untuk sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan, yang memberi diri Tuhan untuk memuridkan suku-suku terabaikan Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus dengan jiwa-jiwa yang lapar akan Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan orang-orang yang bersedia Tuhan untuk mengenal Tuhan, siapakah Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Jangan biarkan ya Bapa kami menghabiskan tahun 2022 ya Tuhan dengan biasa-biasa saja. Berkati Tuhan gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dengan murid-murid ya Tuhan yang berasal dari suku-suku yang terabaikan Tuhan. Bangkitkan Tuhan juga murid-murid dari suku Dayak Tuhan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, orang-orang yang bersedia untuk bayar harga demi nama Tuhan ditinggikan. Bangkitkan kualitas yang luar biasa daripada suku Dayak ya Tuhan, supaya boleh menjadi terang yang luar biasa bagi suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan dan yang ada di Kalimantan Tengah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati negeri kami Indonesia Tuhan, menjadi negeri yang mengenal Tuhan, negeri yang mengalami kemajuan. Mari Engkau menyertai Tuhan Presiden kami ya Tuhan. Mari Engkau berikan tangan kasih-Mu atas beliau Tuhan, hikmat, kekuatan Tuhan, pertolongan yang ajaib. Jauhkan bangsa ini ya Tuhan dari orang-orang yang tidak bersepakat, jauhkan bangsa ini dari radikalisme, hedonisme Tuhan. Jauhkan Tuhan bangsa dari kelompok-kelompok bersenjata ya Tuhan. Jauhkan bangsa ini ya Tuhan dari ketidaksatuan hati ya Bapa. Biarlah terang-Mu bersinar atas Indonesia, kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Ya Rabbasika dalam nama Yesus, kirala ya Rabbasika lataka ya Rabbasika para korala takara basikiara la basikiara la takaya la basikara la takaya la basikiara la takara basikiara rola pabarolo sikara mana kora basikiara la basikiara la basero. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan, turun atas setiap kami, supaya kami pergi untuk maksimal mengasihi bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada turun atas setiap kaum profesi, supaya pergi dan menjadi berkat yang luar biasa di perusahaan-perusahaan di mana mereka berada. Biarlah pengurapan yang luar biasa turun atas kepala-kepala rumah tangga, atas ibu-ibu rumah tangga, di dalam mendidik anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi tetangga-tetangga mereka. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan Allah yang luar biasa turun atas setiap pemurid-pemurid, turun atas setiap pengajar-pengajar, atas rasul-rasul, turun atas
atas nabi-nabi, atas pemberita-pemberita Injil di dalam kejemaatan ini. Sehingga benar kami pergi Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang tetap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.